Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, supaya kalian bisa mengikuti kegiatan KBM ini dengan semangat dan penuh sukacita. Oke, sebelum saya lanjutkan materi hari ini, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal tentang protokol COVID. Saya kembali mengingatkan, jangan lupa selalu mengikuti protokol COVID. Selalu menggunakan masker setiap kali kalian pergi, digunakan yang benar ya. Kemudian selalu atau sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak atau physical distancing, karena ini seringkali terabaikan untuk physical distancing ini. Ya, kita bersama-sama membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID yang saat ini semakin merajalela. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu? Ya. Kita saling menjaga satu sama lain. Oke, itu saja pesan saya, dan selalu itu akan saya sebut-sebut setiap kali belajar selama kita masa pandemi ini. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu KD 35 dan pasangannya KD 45. Menganalisis data berdasarkan rumus statistik dan mengolah data dengan rumus statistik. Bisa kalian perhatikan di situ menjelaskan macam-macam fungsi statistik untuk mengolah data pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian kalian juga harus bisa membedakan macam-macam fungsi statistik pada perangkat lunak pengolah angka. Menggunakan fungsi statistika pada perangkat lunak pengolah angka untuk mengolah data. Seperti itu ya, kurang lebih ini. Nah, untuk mempelajari ini, kita akan memanfaatkan data-data yang sudah kalian punya minggu lalu. Minggu lalu kan kita baru belajar tentang rumus matematika. Nah, sekarang dari rumus matematika itu atau data-data itu kita bisa mengolah lebih lanjut untuk rumus statistika. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat data kalian minggu lalu. Ini ya. Ini data kalian minggu lalu. Ini kan. Sekarang data yang sudah kita olah dengan perhitungan matematika minggu lalu itu bisa kita terapkan untuk rumus statistika. Tapi sebelum saya tunjukkan bagaimana caranya, tidak ada salahnya kita lihat dulu rumus statistika itu apa saja sih yang sering digunakan di perhitungan-perhitungan matematika. Perhitungan-perhitungan dengan spreadsheet. Yang umum digunakan itu dan yang akan kita bahas adalah average, kemudian count, konta, max, min, ini yang sering, median ini tambahan saja, kemudian average F, count F, sum, seperti itu ya, sum F. Itu yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat fungsi statistika, average, ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata.
mencari nilai rata-rata. Kalau kita perhatikan average bilangan 1, bilangan 2. Jika dalam bentuk ring berarti diblok semuanya. Tuh. Ini ada contohnya. Kolom B terisi mulai dari B2 sampai B6. Average rata-rata B2 diblok. Nah, seperti itu ya untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian kalau count fungsinya untuk menghitung jumlah sel. Jumlah sel ini kan ada banyak yang berisi bilangan. Kalau kalian perhatikan, ini ada B2 sampai B9 yang kita blok. Tapi kalau kita menghitungnya menggunakan menghitungnya menggunakan count, maka dari semua ini yang dihitung hanya yang berisi angka-angka saja. Atau berisi tipe value. Value ya. Jadi kalau dia angka, bentuknya angka tapi tipenya label, maka dia tidak ikut dihitung. Sementara kalau konta menghitung jumlah sel atau parameter yang tidak kosong. Jadi kalau ini ada sampai B9, kalau ini kita blok, yang didapatkan hanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena yang sel ke-9 atau baris ke-9 itu kosong. Gitu. Kalau ini menghasilkan 5. Kenapa? Karena yang tipenya value hanya ada 5. Gitu ya. Untuk max ini mencari bilangan terbesar dalam sekumpulan data yang diberikan. Kalau kalian perhatikan di sini, dari A1 sampai A5. Kalau kita lihat secara kasat mata, maka nilai terbesar adalah 27. Max A1.2 A5. Ya, menghasilkan angka 27 karena nilai yang terbesar adalah 27. Tapi jika nanti ada seperti ini, max A5 A1 sampai A5, koma 30, koma itu berarti menunjukkan ini ya. Ini bilangan 1 itu adalah max A1 sampai A5, bilangan 2-nya itu adalah 30. Dari keseluruhan ini, nilai yang paling besar yang mana? Ya 30 ini, gitu. Kalau median ini jarang sekali digunakan untuk perhitungan di spreadsheet, tapi kalian boleh mengenalnya. Mencari bilangan tengah di antara sekumpulan data yang diberikan. Nih, 2, 3, 2, 4, 1, 5, 3. Nilai tengahnya yang mana dari semua ini? Maka dihasilkan 3. Nanti bisa kalian coba-coba di laptop masing-masing. Min, kalau tadi max itu untuk mencari nilai terbesar, kalau min itu untuk mencari nilai terkecil. Secara kasat mata, ini meskipun tidak pakai rumus, kita langsung tahu hasilnya adalah 2. Ya, tapi tetap kalian menghitungnya harus menggunakan rumus. Kalau hanya 5 baris, kita bisa melihat secara kasat mata. Kalau ada 100 baris. Nah, contohnya seperti itu, ya. Kemudian fungsi average F. Average F ini digunakan mencari nilai rata-rata yang terdapat pada beberapa sel dalam suatu ring tertentu dengan kriteria tertentu yang dihubungkan dengan ring kriterianya. Bentuknya seperti ini. Average F, ring, kemudian kriterianya, average ring. Ring itu adalah berisi data-data yang akan dicari, kemudian kriteria adalah persyaratan yang ingin dijumlah, kemudian average ring adalah sel-sel yang isinya akan dirata-rata. Karena kita ingin mencari berdasar, ini contoh ya, karena kita ingin mencari berdasarkan jumlah kopi, berarti kalian cari di tabel tersebut yang isinya ada kata-kata kopi. Di mana? Di sini. Di kolom C. Jadi kolom C itu adalah rings-nya.
Kemudian untuk kriterianya bisa disiapkan di sini, bisa juga nanti langsung ditulis. Ya. Nah, yang ingin dihitung apa ini? Jumlah beli. Karena yang ingin dihitung adalah jumlah beli, maka average range-nya nanti yang diblok adalah kolom miliknya jumlah beli. Seperti itu. Ya, ini agak sedikit spesial. Maksudnya agak sedikit berbeda dengan average. Kalau average hanya mencari rata-rata. Tapi kalau average if mencari rata-rata dengan kriteria tertentu. Gitu. Conif juga begitu. Kalau tadi ada con dan conta itu untuk mencari jumlah datanya saja. Ya. Kalau conif ini untuk mencari jumlah data tapi dengan kriteria tertentu. Contoh ini. Jumlah data gula. Kalian cari, ini kan yang diminta jumlah data gula. Jadi data atau kata-kata yang ada kata gulanya gitu. Kalau kalian lihat di kolom C, secara kasat mata gula itu ada 2. Terus bagaimana cara mencari datanya yang khusus untuk gula? Nah, karena khusus untuk gula, berarti nanti rumusnya harus gula gitu ya. Oh, ini ada salah ketik nih. Gula. Terus ini juga salah ya. Ini salah, kriterianya masih salah. Maaf, ini kopas dari atas. Jadi teledor ya, maaf. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan teknik membuatnya. Kemudian satu lagi yang sering kita masukkan sebagai fungsi statistik itu adalah sum. Sum itu mencari jumlah data secara keseluruhan, tapi yang bentuknya atau tipenya itu value. Ya. Sum, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian ada sum if. Kalau sum tadi mencari jumlah nilainya, nilai dari sebuah range. Kalau sum if mencari nilai sebuah range, total ya maksudnya, mencari total nilai sebuah range, tapi dengan kriteria khusus. Gitu. Nih, bentuk sintaknya seperti ini. Kita lihat, gula, sabun, gula. Nah, total jumlah beli khusus untuk gula. Jumlah beli khusus untuk gula. Secara kasat mata ini dihasilkan 18. Tapi untuk penulisan rumusnya seperti ini. Ya. Sum if C3 gula, kemudian dicari berdasarkan permintaannya apa, jumlah beli, dicari, kemudian enter. Nah, ini kalau yang atasnya H3 didapat dari mana? Dari sini. Kata gula yang ada di sini digunakan sebagai kriteria dalam bentuk sel. Ya. Kalau kata kopi yang ada di sini digunakan sebagai kriteria dalam bentuk sel. Jadi untuk kriteria itu bisa diisi menggunakan sel, bisa diisi juga menggunakan teks yang diapit oleh tanda kutip. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba dulu ke sini. Kita sudah punya data yang minggu lalu, kita tinggal masukkan ke sininya saja. Jumlah total gaji. Total gaji di mana letaknya? Di kolom G. Nah, untuk menghitung jumlah total gaji, berarti total nilai yang kita ambil. Sama dengan sum. Ya, kalian tidak perlu mencari, diketik di petan gitu ya, nggak perlu. Langsung aja di blok. Kemudian kurung tutup.
enter. Tapi kalau kalian ulangan secara teori, maka kalian harus tahu posisinya dari mana sampai kemana. Nih, ya, kalau kalian lihat posisinya dari G8 sampai G15. Tanda titik 2 ini menyatakan sampai. Ya, tanda titik 2 ini menyatakan sampai. G8 sampai G15. Nah, sekarang jumlah lagi masih. Yang diminta total lembur. Jumlah pakai apa tadi? Iya, pakai sum. Jadi, sama dengan sum. Terus, lembur. Lembur di mana letaknya? Di kolom F. Kita klik saja di sini. Ya, kalau mau praktis, kalian pada saat kerja langsung diklik saja, nggak usah dilihat satu-satu gitu ya. Tapi kalian tetap harus paham kalau ulangan teori harus bisa membaca ini, harus bisa membaca range. Ya. Kalau sudah, kurung tutup, enter. Sekarang rata-rata. Rata-rata tadi rumusnya apa ya? Kon kah? Max? Min? Sum? Atau apa? Iya, ini kalian nggak boleh lupa ya, itu kan hanya beberapa. Rata-rata itu menggunakan fungsi average. Sama dengan average, average ya, bukan average, tapi average. Kemudian dicari, yang diminta apa? Gaji. Gaji letaknya di mana? Di kolom E. Berarti ini di blok. Dimulai dari E8 sampai E15. Kurung, tutup, enter. Nah, ini harus lengkap ya. Meskipun di dalam praktek itu average, kurung buka, di blok, kemudian langsung enter bisa. Tapi secara teori kalau nggak ada kurung tutup, saya anggap salah. Ya, karena sintaksnya seperti ini. Kemudian total jumlah karyawan. Nah, sekarang jumlah karyawan. Karyawan itu tipenya label atau value. Nah, ini yang harus tetap kita pahami. Di minggu-minggu pertama kemarin kita kan sudah belajar tentang tipe-tipe data ya. Tipe data value, tipe data label. Kalau kalian lihat, tipe data untuk karyawan, ini kan nama-nama karyawan nih. Ini yang akan kita hitung. Karyawan ini jumlahnya ada berapa sih? Gitu. Nah, kita hitung jumlahnya. Bisa sih dihitung 1, 2, 3, 4. Kalau hanya beberapa baris. Kalau karyawannya ada 500. Jangankan 500, 50 aja. Satu perusahaan kecil ada 50 karyawan. Kalian disuruh menghitung. Ya, capek gitu ya. Jadi, untuk menghitung jumlah karyawan, ini tolong dibedakan yang ini tadi, kon dan konta. Mana tadi? Ini ya, kon dan konta. Kalau kon, ini digunakan untuk menghitung yang berisi bilangan atau berisi tipe data value. Kalau konta digunakan untuk menghitung semua macam isi. Yang penting dia tidak kosong. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini tipe datanya value atau label. Kalau tipe datanya ini value, berarti bisa digunakan rumus count. Tapi karena ini tipe datanya label, rumusnya menggunakan konta. Sama dengan konta. Itu. Terus ini di blok. Kurung tutup.
enter. Jadi kalau kalian hitung secara manual, totalnya ada 8. Kalau ini satu saya hapus, maka akan tersisa 7 karena ada yang kosong. Sel yang kosong tidak ikut dihitung sebagai jumlah sel, jumlah data. Ya, sel yang kosong tidak dihitung sebagai jumlah data. Itu. Jadi yang dihitung hanya yang berisi data saja. Kemudian gaji tertinggi. Tertinggi tadi apa? Max atau min? Iya. Tertinggi ini adalah max. Ya. Yang diminta gaji. Gaji berarti di sini letaknya. Nah, itu. Kalau sudah di enter. Kalian lihat ini tertingginya berapa? Tertingginya adalah 1 juta. Gaji terendah. Total gaji terendah. Kalau tertinggi tadi max, kalau terendah min. Ya. Sama dengan min. Rata gaji, masih gaji, berarti di sini. Gitu. Rata-rata gaji untuk bagian accounting. Nah, ini ada spesial ya. Rata-rata gaji, tapi khusus untuk yang accounting. Berbeda dengan rata-rata gaji saja. Ini adalah rata-rata gaji, tapi khusus untuk yang accounting. Bagaimana tadi sintaknya? Nih, cari. On if rata-rata menggunakan average if. Average if rank kriteria average rank. Sama dengan rata-rata itu adalah average. Tapi karena ada kriterianya, tambahkan if. Kurung, buka. Nah, kalau kalian lupa sintaknya, untuk Excel yang atau spreadsheet yang versi-versi terakhir, itu enak. Kita bisa nyontek nih. Nah, ini ada sintak. Kita tinggal memahami saja range itu apa. Kriteria apa. Kemudian average-nya apa. Ya. Nah, range, kalau ini kita lihat rata-rata gaji untuk accounting. Berarti range ini adalah kolom yang isinya ada kata-kata accounting-nya. Kalian cek di sini. Yang ada kata-kata accounting-nya yang mana? Iya. Di kolom D, kolom bagian. Berarti ini yang di blok. Ini boleh di absolute. Absolute itu tekan tombol F4 ya. Minggu lalu kan sudah. Koma. Nah, kriterianya sekarang. Karena kita tidak menyiapkan sel khusus di sini, kriterianya bisa langsung kita ambil, kita ketik gitu ya. Nulisnya harus sama persis dengan yang kita punya. Accounting harus diapit tanda kutip. Accounting. Koma. Nah, nih average range. Ini jangan sampai terbalik-balik pokoknya. Average range, average. Jadi range yang akan dirata-rata yang mana? Kalian cari. Oh, ini rata-ratanya minta gaji. Berarti average range-nya adalah miliknya gaji. Ini di blok. Tekan F4. Dibiasakan saja tekan F4 ya, karena kadang-kadang kan kita mau copy-copy rumus ini. Kemana-kemana gitu. Supaya tidak bergerak nanti selnya. Tutup kurung, kemudian enter. Ini adalah rata-rata gaji untuk bagian accounting. Ini kan 850 ditambah 700.
Karena hanya ada 2, berarti dibagi 2. Hasilnya 7750. Gitu. Sekarang total gaji untuk bagian sales. Total gaji itu yang di sini. Ya. Total gaji yang di sini. Tapi khusus untuk bagian sales. Total tadi apa? Sum. Karena ada permintaan khusus, yaitu sales saja yang ingin dihitung, berarti harus ada kriterianya. Pakai if. Sama dengan sum if. Range-nya yang mana nih? Kalian cari yang ada kata-kata sales. Yang ini. Koma, kriterianya apa? Ya ini, sales. Karena ada permintaan khusus. Khusus untuk sales yang dihitung. Sales. Koma, yang diminta apa? Yang mau dijumlah. Sum range-nya yang mana? Total gaji. Berarti yang ini. Nah, kalau sudah kurung, tutup. Enter. Nih ya. Satu lagi nih, ada yang kurang. Coba saya copy. Tapi saya mau menghitung jumlah karyawan yang bekerja di bagian gudang. Jumlah karyawan bagian gudang. Jumlah karyawan bagian gudang. Pakai apa tadi? Menghitung jumlah sesuatu yang sifatnya itu label. Pakai apa tadi? Iya, pakai count ya, atau konta. Count atau konta. Jadi tolong dibedakan antara sum dan count. Kalau sum yang hitung adalah total nilai-nilai yang ada di sini. Tapi kalau count yang dihitung adalah per ini. Nah, ada berapa banyak barisnya atau ada berapa banyak kolomnya. Seperti itu. Ya. Jadi tolong dibedakan, itu jangan sampai tertukar aja. Sama dengan jumlah karyawan bagian gudang. Ada berapa itu? Ya, kasat mata langsung ketahuan jumlahnya ada 1. Kalau hanya 8 baris mah mudah nyarinya. Kalau ada 50 ya lumayan susah ya, apalagi kecil-kecil begitu. Jadi count, ingat tadi apa? Ada apanya? Ada kriterianya. Karena ada kriterianya harus diapakan? Ditambahkan if. Begitu. Terus rumusnya apa nih? Nih lihat. Rumusnya apa? Range. Range-nya yang mana? Cari yang ada kata-kata gudang. Mana itu? Ini. Ya. F4. Kemudian kriteria. Kriterianya apa? Gudang. Karena yang diminta adalah gudang. Nah, perhatikan lagi baik-baik. Kalau conif itu komponennya hanya 2, yaitu range dan kriteria. Sementara kalau sumif dan average if komponennya ada 3, yaitu range, kriteria, kemudian sum range atau average range. Gitu ya. Jadi tolong benar-benar dipahami untuk ini. Kalau kita enter, langsung ketahuan jumlahnya 1. Gitu. Ini tabelnya supaya sama dan rapi, saya
Nah, terus ini kan belum diformat nih. Masih ingat kan cara memformatnya? Iya, menggunakan ini ya. Diblok dulu, kemudian number, terus cari yang accounting, ini dinolkan, kemudian dicari, gitu ya. Nah, ini kan membutuhkan waktu nih, membutuhkan waktu untuk mencari rupiah Indonesianya. Jika kalian sudah pernah punya yang formatnya ada rupiah-rupiahnya, kita copy saja format yang ada itu ke tempat yang kita mau. Jadi nggak perlu lagi mencari yang ada di sini. Cara mengkopinya bagaimana? Nih, kalian pilih salah satu sel yang akan di copy formatnya, kemudian pilih format painter, terus sudah muncul semut-semutnya tuh, terus tarik ke lokasi yang kita mau. Jadi cepet gitu ya. Jadi saran saya pada saat kalian praktek gunakanlah trik-trik untuk bekerja dengan cepat. Tapi pada saat teori ya kalian harus tetap memahami selnya yang mana, kemudian rumusnya apa, cara penulisannya seperti apa itu harus tetap paham gitu. Oke? Ada pertanyaan? Ya, kalau nanti ada pertanyaan silahkan kita bahas di Gmeet ya. Atau bisa juga kalian kalau masih nggak ngerti juga boleh WA lah. Nah, tugas kalian kerjakan ini. Oh, ini ada satu nih yang akan saya sedikit bahas. Kita tambahkan dulu satu sel. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Di sini atau di sini boleh atau di sini boleh. Umpamanya kalian diminta untuk menghitung nilai lembur ya, karyawan yang mendapatkan lemburan tapi yang nominalnya di atas 100.000. Itu. Ini saya tulis ya, karyawan dengan lembur 100.000 ke atas. Ke atas. Nah, umpamanya ada permintaan seperti ini. Karyawan dengan lembur 100.000 ke atas. Kalian cari di sini. Ada berapa nih? Yang lemburannya di atas 100.000 ke atas. Ini kalian juga harus bisa membedakan kalimat ke atas dan di atas, ke bawah dan di bawah. Itu harus benar-benar sudah paham ya. Kalau ke atas berarti angka yang disebut ini ikut. Berarti lebih besar sama dengan. Tapi kalau di atas kata angka yang disebut ini tidak ikut. Gitu. Kalau ke bawah angka yang disebut ikut. Berarti lebih kecil sama dengan. Kalau di bawah itu angkanya yang disebut tidak ikut. Ya. Karyawan dengan lembur 100.000 ke atas. Berarti kita mencari apa ini? Mencari jumlah, mencari rata-rata, atau mencari jumlah data? Dipahami ya. Karyawan dengan lembur 100.000 ke atas. Ini jumlah data, jumlah nilai, atau rata-rata? Ya, ini adalah jumlah data. Untuk menghitung jumlah data pakai apa tadi? Pakai count. Tapi ingat,
ada kriterianya. Berarti concave. Nah, sekarang diminta karyawan dengan lembur. Berarti yang diminta adalah miliknya lembur. Tuh ya. Terus 100.000 ke atas. Koma kan? Kriterianya ini 100.000 ke atas. Nah, ke atas berarti 100.000-nya ikut. Berarti lebih besar sama dengan 100.000. Ingat, karena ini value tidak boleh ada koma-koma gitu ya. Tapi ini harus dikutip. Sama seperti yang lain-lain tadi, ini harus dikutip. Tadi kan begitu kan, untuk penulisan kriteria harus dikutip. Kalau sudah di enter. Nah, ketemunya ini. Berapa? Yang di atas. Yang 100.000 jumlahnya berapa? Ini ada 2. Lah, kok muncul rupiah? Iya, karena dia ikut ke format. Terus bagaimana? Ganti di sini, kembalikan ke general. Tuh, ya. Seperti ini. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini sebagai tugas. Jadi tugas kalian nanti berlatih. Untuk berlatih ini dikerjakan. Dengan panduan tadi sudah saya kasih cara-caranya. Kemudian tugas mandirinya ini. Ya. Tugas mandirinya ini. Total pendapatan kopi, jumlah pembelian. Oke. Apalagi nih. Oh, saya tambah. Kopi. Jumlah pembeli sabun. Ya, ini jangan terkecoh ya dengan kalimat ini. Jumlah pembeli sabun. Ini kan kita sebagai perusahaan kemudian membuat laporan. Oh, sabun itu dijual segini, tapi nama orangnya nggak disebut. Namanya tanggal sekian, sekian, sekian gitu. Oh, sabun dijual lagi tanggal sekian. Oh, kopi dijual lagi. Nah, seperti itu kan. Kalau dalam harian gitu, kalian lihat di toko-toko kecil gitu kan selalu punya catatan ya. Jadi, oh, jam sekian, tanggal sekian, jumlah kopi 1. Terus nanti ada lagi yang beli kopi 2. Kemudian ada yang beli sabun. Itu semua dicatat. Nah, ini kita asumsikan seperti itu. Terus apa lagi? Jumlah beli terkecil, rata-rata harga, jumlah pembelian, total pendapatan, diskon. Sekarang diskon. Diskon terbesar. Nah, untuk ini ya. Ini adalah ini nilainya 0. Yang strip ini nilainya 0. Ya. Sebuah angka kalau kalian lihat saya buat 0 itu karena saya menggunakan rumus ya. Jadi saya tunjukkan di sini. Kalau 0 ini kalian format dengan bentuk koma style. Ini kan ada koma-koma nih. Ini, maka dia berubah menjadi 0. Ya. Atau number. Sini coba dari sini biar kamu tahu.
nih, tapi simbolnya non ya, maka dia hasilnya 0. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketuker koma style ya. Nah, ini nanti tugas kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan dua-duanya. Ini kalian berlatih dulu sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan rumus-rumusnya, kemudian yang ini mandiri kamu kerjakan. Sudah, ini saja, nggak usah banyak-banyak. Tuh. Oke, paham ya? Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, sekali lagi kalian boleh nanya-nanya. Pada saat kita meet, nanti kita bahas. Oke, saat kita Google Meet, kita bahas nanti. Ya, oke, selamat pagi, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu.